Dalam ayat yang kami bacakan tadi, siapa saja yang beramal su'an, buruk, amalan jelek, au yazlim nafsah, atau dia menzolimi dirinya sendiri, summa yastaghfirillah, lalu dia datang kepada Allah, ya minta ampun, yajidillaha ghafurar rahimah, dia akan mendapati Allah ghafurar, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi wa azimi sultani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak pengurus yang sama kita muliakan, bersama jajaran kepengurusan, Bapak Imam, petugas masjid, dan Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang kami muliakan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lanjutan dari sebelumnya. Sebelumnya adalah tentang sholawat, dan sekarang adalah fadilatul istighfar, fadilah dari beristighfar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina iza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru lizunubihim wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsa summa yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima. Summa qalallahu fi ayatin ukhra wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwab. Shadaqallahul azim. Istighfar secara bahasa maknanya adalah meminta ampun. Maka ketika kita minta ampun, maka ini secara tidak langsung kalimat-kalimat ini digunakan untuk memohon ampunan terhadap dosa-dosa, kekurangan-kekurangan yang kita lakukan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang kami bacakan tadi, siapa saja yang beramal su'an, buruk, amalan jelek, au yazlim nafsah, atau dia menzolimi dirinya sendiri, summa yastaghfirillah, lalu dia datang kepada Allah, ya minta ampun, yajidillaha ghafurar rahimah, dia akan mendapati Allah ghafurar, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tidak sekedar pengampun, tapi di sini digunakan kalimat mubalaghah, maknanya sangat atau Maha Pengampun. Tidak sekedar Allah mengampuni, tetapi diiringi dengan kalimat rohimah, Maha Penyayang. Kalaulah manusia, kita bersalah kepada manusia atau khilaf kepada manusia. Sebagian manusia ketika kita minta maaf, dia maafkan. Tapi kadang-kadang setelah itu dia menjaga jarak dari kita. Tapi ketika kita datang kepada Allah, lalu minta ampun kepada Allah, Allah ampuni dosa-dosa kita, dan Allah akan sayang kepada kita. Allah tunggu di waktu malam orang-orang yang berbuat dosa di waktu siang. Minta ampunlah, Allah akan ampuni. Allah tunggu di waktu siang orang-orang yang berbuat dosa di waktu malam. Maka berdoalah, minta ampunlah di waktu siang, maka Allah akan ampuni dosa kita. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ada namanya Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar, puncak istighfar. Dimulai dengan kata Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani sampai ke ujung. Ini disuruh kita membacanya di waktu pagi, minimal di waktu siang. Disuruh kita membacanya di waktu malam, yang minimal menjelang subuh datang. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang membacanya di waktu pagi Sayyidul Istighfar ataupun di waktu malam hari Sayyidul Istighfar, insyaallah dia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia wafat sebelum matahari tenggelam, kalau dia wafat sebelum matahari terbit, insyaallah orang yang membaca Allahumma anta rabbi tersebut atau Sayyidul Istighfar, insyaallah Allah jadikan ahli surga. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Istighfar ini, ya, kebalikan adalah tidak sekedar memohon ampun kepada Allah, tetapi adalah akan mendatangkan rahmat dan nikmat Allah. Kenapa? Karena ketika seorang berbuat dosa, maka dia sedang terancam azab Allah. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah, zuharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Nampak kerusakan di muka bumi, di lautan dan di daratan, ulah tangan manusia. Dalam kitab tafsir adalah karena dosa-dosa manusia. Karena kaum Lut berdosa, maka dibalikkan buminya. Karena Numrus berdosa, maka Numrus disiksa Allah. Karena kaum Samud berdosa, maka pun disiksa oleh Allah. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, dalam Al-Quran dijelaskan ada penyakit kata ulama, tapi ada obat. Apa penyakit itu? Adalah maksiat. Jauhi maksiat. Bagaimana apa obat penyakit itu? Adalah beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, ya, ada dua macam. Kalau yang dua macam itu ada pada kalian, maka Allah tak akan mengazab kalian. Di antaranya ada Rasulullah. Selagi ada Rasulullah, Allah tak akan mengazab kaum yang ada dekat Rasulullah. Akan tetapi Rasulullah tak ada lagi, maka orang-orang yang beristighfar, mereka takkan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah tahu kita akan berbuat dosa, maka Allah sediakan fasilitas supaya dosa kita itu diampuninya. Bapak Ibu yang kami muliakan, datang seorang laki-laki, datang orang kepada Imam Al-Hasan. Ya, ada yang bercerita, saya di tempat kami kemarau panjang. Apa kata Imam? Yaitunya beristighfarlah. Datang lagi belum punya keturunan, beristighfarlah. Datang lagi hasil panennya kurang bagus, beristighfarlah. Banyak masalah datang, bertanyalah laki-laki, banyak masalah datang kepadamu wahai Tuhan, ya Tuhan Guru. Tapi jawabannya adalah istighfar, istighfar, istighfarlah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita datangkan tadi, istighfar ketika dosa kita diampuni, maka rahmat Allah akan mudah untuk kita. Apapun permasalahan kita, seringlah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Adam alaihissalam ada terlupa, maka memakan buah, ya, di surga. Kalau setan menyebut buah khuldi, karena setan membalikkan fakta. Al adulluka ala syajaratil khuldi. Maukah kutunjukkan sajar kekal? Padahal sebenarnya Allah tak pernah menyebutkan bahwa namanya sajar khuldi. Tetapi ini modus syaitan, bagaimana terjebak Sayyidah Hawa dan Nabi Adam alaihissalam. Ya, karena ketika disebut
sajar kekal, siapa yang memakan akan kekal di dalam surga. Padahal siapa yang memakan akan dikeluarkan dari surga. Lalu temakanlah, kata ulama, terlupa Nabi Adam alaihissalam. Tapi terlupanya para ulama ini adalah sebuah kesalahan bagi mereka. Maka bertobatlah kepada Allah. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana jika engkau tak ampuni kami ya Allah. Ini semakna dengan ampunilah saya ya Allah, semakna dengan astaghfirullah, semakna dengan Allahumma ghfirli. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ada kalanya istighfar itu berbentuk zikir, ada kalanya berbentuk doa langsung. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keseharian beristighfar dalam satu riwayat yaitu 100 kali. Dalam satu riwayat yaitunya 70 kali, dan ketika di akhir hayat Rasulullah banyak beristighfar, subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Banyak Rasulullah membaca subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya, ini turun ketika ini lafaz ini diucapkan Rasul setelah turunnya ayat wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Dan sekalian Rasulullah mengajarkan kepada kita, semakin tua umur maka semakin dekatlah kepada Allah. Semakin tua umur maka banyaklah beristighfar kepada Allah. Karena kalimat tadi, zikir subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih, ini di akhir-akhir hayat Rasulullah. Rasulullah menambah i'tikaf jadi 20 malam di akhir hayat beliau. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam beristighfar itu kita dituntut untuk serius. Kata ulama, dinyatakan Imam Al-Fudail, istighfaru bila iqla'in taubatul mukazzibin. Beristighfar tapi tetap melakukan dosa, itu taubatnya, minta ampunnya orang-orang pembohong, kata Imam Fudail. Ini dikuatkan oleh pernyataan Rabi'atul Adawiyah. Beliau mengatakan, istighfaruna yahtaju ila istighfarin kasir. Kadang-kadang istighfar kita butuh istighfar yang banyak. Apa maknanya? Kita minta ampun tapi pura-pura dilakukan juga. Maka kepura-puraan kita beristighfar itu perlu minta ampun terhadap pura-pura minta ampun itu. Bapak Ibu yang kami muliakan, mari kita banyak beristighfar kepada Allah. Kalaulah Rasulullahnya 100 kali, 70 kali, tentu kita sebagai umat yang banyak dosa, kita harus lebih banyak lagi daripada itu seharusnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.